والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Sebelum kita mengkaji himpunan urusan tarjih seperti biasa, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan ikrar dan doa ta'allum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mari kita teruskan kaji kita Himpunan Urusan Tarjih halaman 118, Sholatul Jamaah. Ini ada kaitannya dengan masuk masjid ya Pak ya. Jadi kalau mau berjamaah, yang dimaksud jamaah adalah di masjid atau musola, di tempat-tempat yang disediakan. Ada doa yang patut kita panjatkan, yaitu kalau masuk dengan kaki kanan dengan memanjatkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluarnya Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Jadi kenapa? Ketika masuk rahmatik, sedangkan ketika keluar fadlik. Ketika masuk, kita bisa berusaha beribadah semaksimal mungkin, sehingga kasih sayang Allah itu bertambah. Jadi kalau kita itu semakin taat kepada Allah, Allah semakin sayang. Makanya ketika masuk, minta rahmat Allah. Berbeda ketika keluar. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah pintu karuniamu. Nanti kalau kita lihat dalam ayat surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, gitu kan. Jadi kita disuruh bersiar, bertebaran untuk mencari karunia Allah. Jadi beda ya. Ketika masuk masjid, minta rahmatnya agar kita itu melaksanakan ibadah yang sungguh-sungguh. Kasih sayang Allah akan kena kepada kita. Ketika keluar, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Jadi disuruh untuk mencari karunia Allah. Yuk kita teruskan. Salatul jamaah, salat berjamaah. Hafidh ala sholawatil maktubah fi jama'atin fil masjidi awil musalla aw ghairihima wala ta'jal ilaiha hatta taqdi hajataka wa in uqimatis sholatu famsi ilaiha bisakinah. Jadi hafidh ala sholawatil maktubah, disuruh dijaga. Kita disuruh untuk sholat berjamaah setiap 5 waktunya. Sholawatil maktubah itu maksudnya adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
itu disuruh untuk berjamaah. Di mana sholat berjamaah? Fil masjid wal musalla au ghairihima, atau selain dari yang keduanya. Boleh aja ya, di tempat lain juga boleh. Wala ta'jal ilayya, jangan terburu-buru kepadanya. Hatta taqdiya hajataka, sehingga memenuhi hajatmu. Jadi kalau umpamanya sudah iqamat, gak usah lari-lari. Tenang aja, jalan biasa gitu. Bahkan di sini kalau kita itu sudah tahu berjamaah, kok ada yang harus dipenuhi hajatnya, mohon maaf kayak buang air gitu kan ya, BAB, ya udahlah, jangan kita paksakan gitu. Ya itulah, jadi kita disuruh, tapi ya tetap ya, kalau umpamanya kalau mau subuh ya bangunnya setidaknya jam 4 ya. Kalau sekarang mau subuh berjamaah kok udah jam 4:15 menit, ya kurang pas gitu. Jadi waktunya kurang tepat. Nah, di sini disuruh famsi ilaiha bisakinah. Disuruh berjalan dengan tenang, enggak usah tergopoh-gopoh, Wal ya'ummakum ahadukum, dan dijadikanlah di antara kalian ada sebagai imam. Ya, jadi kalau kita itu berdua, nah di sana disuruh ada imam. Walakum ayya ummakumul a'ma awil maula. Bahkan di sini untuk menjadi imam itu kriterianya itu sederhana. Boleh orang buta ataupun budak. Asalkan gitu kan ya, asalkan bacaan Qur'annya yang paling banyak. Kalau ukuran standar jamaah, imam itu yang banyak hafalannya. Ya, jadi makanya kalau di kita ini kan anak-anak muda yang hafal Quran itu kan dijadikan imam. Memang itu kriterianya. Nah kalau kita pikir nanti kalau dia itu sama-sama hafal Quran, nanti hafal hadisnya. Kalau hafal hadisnya sudah, nanti bagaimana dia terhadap apa itu keluarganya, nanti terhadap orang lain, nanti kriterianya itu sampai ke situ. Tapi yang utama kalau hafal Quran ya sudah, memang yang diutamakan itu yang hafal Quran. Karena apa itu sholat itu ada di sana ada bacaan Al-Quran. Wal yakumil ma'mum wa al-wahid yaminul imam wal isnan fasaidan khalfah. Apabila makmum itu cuma satu, maka dia itu berada samping kanannya. Nah di sini ya, jadi wal yakumil ma'mum wahid yaminal imam. Kalau makmumnya cuma satu, maka di samping kanan imam. Wal isnan fasaidan khalfah. Kalau dua, maka fasaidan itu seterusnya. Kalau dua, fasaidan dan seterusnya, maka di belakangnya. Nah ini aturan yang ada. Jadi kalau umpamanya ada orang berdua menjadi imam dan makmum, maka yang menjadi imam itu sebelah kiri makmum sebelah kanannya, itu sejajar. Nah, kalau datang makmum itu di belakang imam pas. Nanti yang makmum itu mundurnya perlahan ya, jangan kayak loncat, itu tidak dibenarkan, perlahan, grek gitu. Jadi kira-kira disekat lafaz subhanallah gitu. Jadi kira-kira grek jangan cek jangan. Nah ini nanti ada beberapa pendapat ulama fikih yang menyatakan kalau orang itu sampai bergerak sampai 3 kali ya Pak ya, 3 kali itu menjadikan batal. Nah kalau ada juga 1 kali tapi kenceng, hentak kaki gitu ya, itu batal. Nah ini kecuali ada suatu yang lain gitu ya,
yang membahayakan. Nah itu bisa kita itu menghindarinya. Ya, jadi kalau dalam keadaan wajar kita itu melangkahnya jangan langsung. Jadi bertahap, subhanallah, subhanallah, baru diluruskan. Nah itu yang benar. Sama ketika garuk-garuk gitu ya, jangan sholat garuk-garuknya. Kalau di sini dia tempelkan. Jadi saya kira ini ada baiknya ya, ada baiknya. Walaupun di beberapa penjelasan hadis tidak ada, tapi ada baiknya. Itulah ijtihad ulama. Ada yang baik kita jalani. Kalau garuk-garuk ya begini aja ya, jadi tempelkan terus ini. Nah diusahakan, cuman garuk-garuk di sini, kenceng-kenceng di paha, tempelkan cukup satu aja yang bergerak. Nah itulah tata caranya. Ya, jadi kita disuruh untuk menjadi makmum dan seterusnya. Ini kan kadang-kadang ada ya yang menyuruh samping kanan terus samping kiri gitu ya. Yang dalam hadis tidak demikian. Jadi yang yang jadi imam itu kalau dua ya sudah di belakang semua. Kalau satu sejajar. Kalau makmum ada yang berikutnya, nah disitulah dia itu ngasih aba-aba ya, ngasih aba-aba nyolek kepada yang makmumnya atau dikencengkan takbirnya Allahu Akbar. Nah itu juga akan mengetahuinya, oh ya ada makmum berikutnya. Nah seperti itu. Sebenarnya sih kalau di dalam beberapa keterangan, kalau umpamanya tempatnya sempit, bisa jadi imam yang melangkah ke depan. Kalau di belakangnya itu terputus, boleh. Jadi imamnya yang paham ke depan, makmumnya yang sejajar dengan makmum yang ada. Kalau tempatnya sempit, umpamanya ada orang sholat di tengah-tengah sungai dan di situ ada batu, ya batu kan nggak semuanya batu lebar. Nah ada yang terbatas. Nah yang seperti itu boleh imamnya yang maju. Nah ya itulah di dalam penjelasan itu memang fleksibel ya, fleksibel. Tapi ini yang ada di dalam hadis pada umumnya. Kalau makmum itu di tempat yang wajar, itu ya seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, makmum yang berikutnya itu memberikan aba-aba kepada makmum. Yang berikutnya, wal usawwu suhufakum wa tarassu, dan meluruskan barisannya serta merapatkan. Wal yahussal imam al makmum alaihima. Ini sebaiknya imam itu untuk memberikan aba-aba. Aba-aba apa? Untuk memberikan informasi. Biasanya ada ya, suhu bakum wa inna taswiyatas suhu, ada min iqamis shalah, ada min tamamis shalah, ada. Keduanya benar. Jangan ini ya. Kadang-kadang imam ada suhu bakum wa inna taswiyatas suhu min iqamis shalah atau min tamamis shalah. Jadi mendirikan atau itu lurus dan rapat itu termasuk salah satu mendirikan sholat. Lurus dan rapat salah satu kesempurnaan sholat, min tamamis shalah. Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Luruskan dan rapatkan. Karena lurus dan rapat merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Boleh. Ya pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Nah itu wasaddul halal, dan isilah yang kosong. Jadi kalau kita berjamaah itu isi saf terdepan. Ini pada umumnya ya Pak ya, kalau kita itu sholat berjamaah malah menyuruh yang lain ya. Mesti nggak gitu. Kalau sholat berjamaah berebut. Ya walaupun di situ ada orang yang disepuhkan gitu ya, berebut. Jangan ketika ada apa itu karena berbarengan terus ada sop depan terus menyilahkan orang lain. Itu nggak boleh. Kecuali di dalam urusan duniawi. Kalau urusan duniawi itu disebut isar. Isar itu mengutamakan orang lain di dalam kehidupan duniawi, itu orang hebat. Ya, itu orang yang paling hebat. Ya contohnya ketika perang gitu kan ya. Ketika
ketika perang, terus kelar perang, nah di sana ada yang tertembak, ada yang kena tombak, ada yang kena pedang, terkapar, terus ada barisan belakang, terus mengurus, ada yang bilang air, nah terus dikejar, terus tiba-tiba sampai di sana menuangkan air, ada yang terpatah-patah, air gitu. Terus yang tadi yang bilang air, dia bilang kasihkan kepada saudara yang lebih parah. Itu namanya ihsan. Padahal dia sangat memerlukan, tetapi diberikan kepada yang lebih memerlukan. Itulah ihsan. Jadi akhlak yang paling tinggi itulah akhlaknya para sahabat. Bagaimana mereka itu mengorbankan kekayaannya untuk muhajirin. Itulah urusan dunia. Wal yakun saffun nisa khalfar rijal. Dan keberadaan saf perempuan itu di belakang safnya laki-laki. Ini beda. Saf yang terdepan dekat dengan imam, kalau ada laki dan perempuan itu untuk laki yang terdepan yang terbaik. Tapi kalau untuk perempuan itu justru yang paling belakang. Jadi kalau umpamanya sholat, sebenarnya kalau perempuan itu saf yang paling belakang berarti yang mepet dinding dulu, nanti berikutnya ke depan gitu. Beda kalau laki dengan perempuan. Kalau perempuan, saf yang terbaik untuk perempuan yang paling belakang. Ya inilah. Jadi barisannya itu kalau laki-laki dari depan ke belakang, kalau perempuan dari belakang ke depan. Beda ya. Ya inilah bedanya ya. Nanti kalau jamaah pun demikian. Kalau perempuan itu tidak seperti laki-laki. Ada jarak. Kalau perempuan itu sejajar. Kalau perempuan sama perempuan sejajar. Jadi tengah-tengah sejajar. Nah disitulah berjamaahnya. Jadi tidak sama dengan laki-laki. Ya, tidak sama dengan laki-laki. Summa idza kabbarul imam fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, maka kita pun bergegas. Jangan kita itu tunggu-tunggu, jangan gitu ya. Allahu Akbar, cepat-cepat. Allahu Akbar. Wala tukabbiru hatta yablughal imam min takbiri. Ini kalau di dalam takbir intikal. Janganlah takbir sehingga imam telah kelar takbirnya. Alhamdulillah kalau di sini sudah mulai tertibnya. Jadi ketika imam Allahu Akbar, nah ketika ruku Allahu Akbar, baru kita gerak Allahu Akbar. Jadi setelah imam sempurna, baru kita melaksanakan rakaat ataupun rukun yang dilakukan oleh imam. Jangan berbarengan, apalagi mendahului. Berbarengan pun nggak boleh. Ya, jadi mendahului itu tidak dibenarkan. Ini kadang-kadang ada yang gerakannya itu lebih mendahului, itu dikhawatirkan. Mohon maaf, kalau ada orang sholat terus makmum itu mendahului imam, itu nanti di akhirat mukanya kayak babi. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Wa hadza bi jami' af'ali shalah. Dan seperti inilah dalam semua gerakan sunat. Jadi kalau imam sudah baru kita jalan gitu. Jangan kita itu sebelum takbir kelar kok kita ikutin, itu tidak dibenarkan. Wala tasbiqul imam, jangan mendahului imam. Wala yutawwilul imam qira'atahu. Ini juga diingat ya. Jadi ketika membaca ayat sesudah Al-Fatihah atau surah itu disuruh yang pendek. Tapi ini perlu diketahui ya. Ini biasanya untuk masjid-masjid yang pinggir jalan. Yang pinggir jalan yang dimana jamaahnya itu tidak orang yang mukim, tetapi ada orang yang lewat. Makanya kalau yang pinggir jalan persis itu sebaiknya dipercepat baca sesurahnya. Ya kalau ini kan gaya banyak hanya mukimin semua kalau di At-Taqwa, dan bahkan orang yang bersengaja untuk berjamaah. Kalau berlama-lama ya itu lebih baik ya